Saudara, saya mau sampaikan nasihat kepada pendukung partai Islam, khususnya pendukung PKS. Dan nanti yang kedua, saya mau beri nasihat kepada para pendukung Anies Baswedan. Setuju? Pusing kita lihat di Twitter, kok yang ribut jadi pendukung Anies sama pendukung PKS. Ada urusan apa? Sadar saudara, pendukung Anies kawan seperjuangan kita, pendukung PKS kawan seperjuangan kita. Kenapa kita mau diadu domba? Mustinya saudara, kalau kita tahu ada kawan kita yang disandera, bukan yang disandera yang kita serang, tapi yang menyandera mesti kita serang habis-habisan saudara. Takbir. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Sekarang saya mau tanya, partai Islam banyak disandera tidak? Partai politik banyak disandera tidak? Tokoh banyak disandera tidak? Berarti saudara yang jahat yang disandera atau yang menyandera? Yang jahat yang mana? Yang mesti ganyang yang mana? Ganyang. Kira-kira jelas gak? Ini enggak. Pendukung PKS, saudara nyerang Anies. Pendukung Anies nyerang PKS. Lu kayak kekurangan musuh loh. Coba saya mau tanya, kacau tidak? Kacau tidak? Ini yang begini biarkan atau stop? Biarkan atau stop? Saudara, nggak mungkin partai-partai disandera itu ngaku sama kita, kami disandera. Nggak mungkin saudara. Tapi kita mesti cerdas, kita mesti paham. Saudara, kenapa saya bicara begini? Saya pernah disandera 17 kasus saudara. Itu kan tujuannya untuk menyandera saya, supaya saya dukung rezim. Kalau dulu saya dukung rezim saudara, saya nggak diuber-uber, saya nggak dipersulit, saya nggak dikriminalisasi saudara. Tapi saya sudah bertekad harus berjuang di jalan yang benar, tenggelam bersama rakyat, mati hidup bersama rakyat. Gak bisa untuk disandera saudara. Takbir. Habib Rizik ngelawan lagi disandera. Resikonya ya dihabisi saudara. Orang kalau disandera oleh Israel melawan, dihabisi, dibunuh. Ya, saat itu saya sudah siap untuk menanggung segala resiko. Mau dipenjara, mau dibunuh, mau diapakan. Yang penting saudara, saya tidak akan pernah mau disandera oleh siapapun saudara. Takbir. Tapi ingat, enggak semua orang mampu untuk melawan sandera saudara. Kita mesti memaklumi kalau ada saudara kita enggak sanggup disandera. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Saudara di Twitter sama-sama perang lawan Fufu Fafa. Lu tahu Fufu Fafa? Gua kira nggak tahu. Sekarang saudara, pendukung Anies sama pendukung PKS dia ribut, ya Fufu Fafa girang, betul? Betul? Nah sekarang saya mau tanya, yang mesti diserang, nih saya mau tanya, jujur jawab yang kompak, yang mesti diserang PKS atau Fufu Fafa? PKS atau Fufu Fafa? Baik, sekarang saya mau tanya lagi saudara, yang mesti diserang saudara, pendukung Anies atau Fufu Fafa? Yakin? Fufu Fafa bapaknya, aminnya, adiknya, kakaknya. Itu yang kita ganyang habis-habisan, betul? Ini yang diganyang pengikut Anies, yang diganyang pendukung PKS, Saudara, ini adu domba. Saudara, PKS dengan segala kekurangannya itu masih partai Islam, saudara kita. Dia bisa membawa suara kita untuk memperjuangkan nasib rakyat.
Allah, maka itu saya mau titip kepada para habaib, para kiai, partai-partai, tokoh nasional yang bergabung ke sana. Saya titip, tolong jaga Pak Prabowo jangan sampai diracunin. Setuju tidak? Setuju tidak? Ya bukan, kalau Prabowo diracunin fufu fafa. Presidennya fufu fafa, rakyatnya nyonyo. Sallu ala nabi, sallu ala nabi. Udah, sekarang ini saya minta nih pendukung Anies sama pendukung PKS nggak usah ribut. Setuju? Setuju? Nah, maka itu PKS juga saya nasihati, tolong PKS juga sesama gerakan Islam jangan pakai lapor-laporan polisi. Betul? Betul? Janganlah kebal kritik. Oh iya, ada ormas Islam mengkritik PKS, jangan terus lapor polisi. Kalau lapor polisi ntar kayak fufu fafa. Betul? Udah cabutlah itu laporan. Dan media Islam, saudara, jangan terlalu nyerang PKS juga. Lu kayak nggak ada kerjaan nyerang PKS. Lah kan bisa nyerang yang lain. Betul? Lo kebok merah lagi diem aja, lo kebok merah. Begitu saya mau tanya nih umat Islam, mau bersatu gak? Mau bersatu gak? Sekarang diadu pendukung Anies sama pendukung PKS. Saudara, kebok merah jadi pahlawan. Yeay. Udah gitu saudara pakai ngomong, kita semua terzalimi. Yeay. Dulu lu lagi nggak punya kekuasaan jadi partai wong cilik. Begitu punya kekuasaan lu jadi partai wong licik. Betul? Betul? Begitu sekarang nggak kebagian kue, pura-pura terzalimi. Saudara, nunggangi demo mahasiswa, kacau tidak? Begitu turun demo pakai nyariin Habib Rizik, mana Habib Rizik? Lu kangen sama gue? Kacau tidak? Dulu gua demo, lu yang celak-celak. Betul? Dulu kita demo 411, 212, saudara. Dibilang kita mau makar. Betul? Dulu dia yang dukung itu rezim. Dulu dia memanfaatkan ini rezim. Saudara, dia yang dapat kursi menteri, dia yang dapat duit. Sekarang begitu nggak ada duit, sok jadi pahlawan. Pala lu menyan. Udah gua gergetan aja dah. Nah, makanya sekarang begini. Oh, saudara, PKS kita ada di sana. Saudara, jangan kaget. Saya mau kasih nasihat buat Pak Anies dan pendukungnya. Kalau kalian bisa memaklumi, Nasdem lompat ke koalisi, PKB lompat ke koalisi. Kenapa kalian nggak bisa memaklumi? Kalau PKS lompat ke koalisi, kondisinya sama, tersandera. Sama, saudara. Kenapa untuk PKB kita maklum, untuk Nasdem kita maklum. Nah, itu kan tersandera. Giliran PKS kita nggak maklum. Kenapa? Kita mau diadu domba, saudara. Nggak boleh kita diadu domba. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Nah, makanya kita amanatin. Saya punya kawan di Nasdem banyak, di Gerindra banyak, di PKB banyak, di PKS banyak. Alhamdulillah. Nah, saya ketemui mereka, saya titip, tolong ya, sekarang kalian kan ada di sana. Kalian kan besok ini akan menjadi orang-orang sekitar presiden baru. Tolong presiden barunya dijaga. Jaga, berikan masukan yang bagus, jangan sampai rezim brengsek yang saat ini diberikan lagi ruang kekuasaan di pemerintahan yang akan datang, sudah. Setuju tidak? Setuju tidak? Oh, bahkan saran saya lebih ekstrim lagi. Saya sampaikan apa? Kalau perlu, saya sampaikan kepada mereka, saya dan umat Islam di bawah akan terus berusaha. Bagaimana orang-orang brengsek saat ini yang korupsi, yang terlibat di KM 50, yang terlibat di Kanjuruhan, yang terlibat, saudara, dalam peristiwa Bawaslu, yang membantai rakyat, membunuh rakyat, merampok duit